Investasi itu butuh dukungan kebijakan yang kondusif dan memang mensupport investor itu kan butuh kepastian hukum, kepastian berusaha. Mereka sudah tidak sibuk mencari lahan, tidak sibuk dengan urusan ormas kan begitu kan. Nah, sementara Iya, kita iya. masih disibukkan Iya, iya. urusan ormas sehingga menjadi mahal Oh, iya, untuk iya. memulai initial cost-nya itu jadi mahal. Uni Eropa pun butuh sawit, utamanya untuk industri. Industri ini tidak bisa tergantikan, belum bisa tergantikan. Saya meyakini bahwa itu adalah serangan-serangan negatif. Dan saya meyakini serangan-serangan ini atau kampanye negatif tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena minyak sawit adalah bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Rekan sawit, salah satu komoditas yang begitu bermanfaat bagi manusia adalah sawit. Tapi komoditas ini sampai saat ini menjadi kontroversi di mana-mana. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kapasitas paling besar untuk ini. Untuk memperbincangkan tentang masa depan sawit kita, sawit Indonesia, sawit dunia, kita mendapat tamu sangat terhormat yaitu Bapak Ketua Umum GAPKI, Bapak Edi Martono. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Edi Martono, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Semua orang memperbincangkan tentang sawit. Bukan hanya presiden, Pak. Bukan hanya menteri, Pak. Tapi juga rakyat jelata. Semuanya terkait dengan sawit. Bagaimana posisi sawit saat ini di dunia, Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang perlu kita kembali informasikan bahwa sawit ini sekarang untuk Indonesia adalah sebagai penopang ekonomi yang luar biasa. Yang kita ketahui bahwa saat ini sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah batu bara. Perlu kita ketahui juga sawit ini sudah menyelamatkan Indonesia 3 kali waktu krisis 98. Kemudian krisis 2008 dan terakhir adalah COVID-19. Ya. Kita mengetahui COVID-19 justru yang industri lain terpapar, tetapi justru industri sawit itu tetap bertahan bahkan tidak ada PHK. Yang ada justru menambah tenaga kerja, menambah karyawan, dan di saat COVID pun terjadi pemecahan rekor devisa terbesar 39 miliar US dollar atau sekitar 600 triliun. Kemudian kalau kita lihat bagaimana peran sawit Indonesia di minyak nabati dunia. Indonesia posisinya adalah produsen untuk minyak nabati ya, 25%. Yang lain tuh di bawah Indonesia ya untuk minyak nabati. Kemudian Indonesia selain sebagai produsen itu terbesar untuk minyak sawit juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Jadi kalau untuk minyak sawit sendiri, perdagangan minyak sawit, Indonesia itu berperan 65% ya di dunia untuk minyak sawit. Kemudian ekspornya itu sekitar 61%. Jadi begitu luar biasa. Indonesia mesti bersyukur, kita mesti bersyukur mempunyai industri sawit, mempunyai sawit yang luar biasa, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sawit sangat cocok di Indonesia dan kita berharap bahwa ini bisa terus bertahan, ya, artinya bahwa terus bisa membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi. Tapi sepertinya sawit ini juga mendapatkan gempuran yang luar biasa juga, Pak. Yeah. Bukan hanya dari luar negeri, tapi juga dari dalam negeri. Apa sih masalahnya yang biar masyarakat tahu, Pak? Yang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa Indonesia itu sebagai produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi juga di sisi lain Indonesia sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Kita mungkin masyarakat belum menyadari bahwa dari bangun tidur sampai kita tidur lagi ketemunya adalah produk sawit. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kalau tidak ada sawit Indonesia, kan begitu. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kita harus impor minyak goreng dari negara lain. Nah, itu yang mungkin belum disadari. Nah, tetapi saya meyakini bahwa itu adalah serangan-serangan negatif. Dan saya meyakini serangan-serangan ini atau kampanye negatif tidak akan pernah berakhir. Sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena minyak sawit adalah bukan satu-satunya minyak nabati di dunia.
minyak sawit adalah salah satu. Nah, sementara Indonesia menguasai sebagai minyak nabati dunia, kan begitu. Nah, inilah yang akhirnya teman-teman kita yang di Indonesia ini terkena lah terpapar dengan kampanye negatif. Nah, ini yang kita tidak henti-hentinya harus terus melakukan kampanye positif untuk memberikan pemahaman kepada khalayak ramai bahwa minyak sawit itu sangat penting untuk Indonesia. Industri sawit sangat penting untuk Indonesia. Jadi menurut Bapak ini sebetulnya dampak dari pertarungan antar minyak nabati dunia, Pak? Betul, salah satunya seperti itu ya. Kemudian kalau bagaimana dengan adanya berbagai pihak dari asing terutama Pak, ketika diterapkannya seperti EUDR misalnya dengan segala aturannya, bahkan sekarang kemudian dengan adanya tarif yang luar biasa dari Amerika. Nah ini seolah-olah kita tuh dikepung Pak, dari semua sisi agar kita tidak maju Pak. Ya betul. Saya sepakat seperti itu. Sepertinya kok kalau Indonesia mau maju sebenarnya dihambatkan. Nah, contohnya EUDR. EUDR adalah salah satu hambatan non tarif kan gitu. Ya. Kemarin sudah memang ada kesepakatan walaupun belum masih menunggu 1,5 tahun lagi mengenai EU CEPA. Nah, tapi itu masih membahas lebih masalah ke tarif ya. Non tarifnya ada EUDR, ada RED 2, RED 2. Ini juga menjadi hambatan daripada ekspor kita ke Uni Eropa. Nah, tetapi begini Pak, saya menyadari bahwa minyak sawit ini adalah kebutuhan untuk manusia, untuk kebutuhan dunia. Sehingga saya dengan cara apapun, walaupun kita tidak boleh meremehkan, artinya kita harus tetap berusaha, minyak sawit tetap dibutuhkan oleh dunia. Karena ada beberapa yang tidak bisa tergantikan oleh minyak nabati lain dari sawit. Contoh seperti tadi Bapak sampaikan mengenai Trump tarif, kan gitu, yang menyebabkan ini 32% kita dikenakan reciprocal tariff. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat data 5 tahun ke belakang, justru ekspor kita ke Amerika itu meningkat terus. Terakhir bahkan sempat tembus ke 2,5 juta ton. Sebelumnya di bawah 1 juta. Kenapa demikian? Justru mereka yang menyampaikan sendiri bahwa minyak kedelai tidak sehat. Mereka tidak bisa dijadikan contoh margarin. Karena kalau untuk margarin harus proses dihidrogenasi. Sementara kalau dengan proses dihidrogenasi akan menghasilkan lemak trans. Yang itu menjadikan minyak itu menjadi tidak sehat. Menyebabkan penyakit jantung dan lain-lain. Sementara minyak sawit tidak demikian. Justru minyak sawit adalah minyak sehat. Nah, kenapa akhirnya utamanya untuk industri pangan, impor mereka menaik terus, impor Amerika. Dan perlu diketahui, Amerika itu pangsa pasar Indonesia untuk minyak sawit di Amerika itu 89%. Luar biasa besar. Sehingga saya meyakini walaupun tadi tetap kita minta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika, tetapi saya meyakini ini adalah kebutuhan. Sehingga mereka tetap membutuhkan. Kalau mereka ini untuk misalnya terus melarang sawit, belum ada yang bisa menggantikan sawit ini. Jadi saya meyakini mereka akan terus melakukan import, bahkan menaikkan. Tetapi tetap saya minta supaya pemerintah aware. Saya sudah sampaikan juga kepada pemerintah melalui Menko Perekonomian bahwa kita saat ini ada sedikit masalah di beban ekspor. Kita kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga kita. Kenapa demikian? Karena kita terbebani sekarang 3, yaitu DMO, DPO, dan juga bea keluar atau pajak ekspor. Nah ini bebannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, tetangga kita. Contoh pada waktu di bulan Maret, kita kena beban kira-kira 220 US dollar per metric ton. Sementara Malaysia hanya 140, kan jauh sekali. Sehingga harga itu lebih kompetitif Malaysia, kan begitu. Nah ini yang harus hati-hati, jangan sampai nanti dengan Malaysia terbeban hanya 24% dengan reciprocal tariff, itu nanti akan beralih. Nah ini yang mesti kita jaga. Dan tapi saya meyakini bahwa ini minyak sawit adalah kebutuhan
dunia. Dengan adanya persaingan dengan negara jiran itu tadi Pak, Ya. apakah masih terlihat adanya tren kenaikan dari kebutuhan minyak sawit Indonesia ke Amerika? Kalau kita melihat ekspor kita, memang terus terang di 2023 itu 2,5 juta, kemudian turun 2,2 juta di 2024. Tetapi kan itu ada masalah juga, waktu itu memang tadi saya sampaikan bahwa beban kita kurang kompetitif, sehingga mereka lebih mengambil kepada minyak negara lain. Atau waktu itu ada masalah, kenapa di 2024 harga minyak sawit dunia itu lebih tinggi dibandingkan minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Padahal biasanya selalu kita tuh di bawah minyak kedelai kira-kira 100 US dollar per metric ton. Kemarin justru kita lebih mahal. Maksudnya minyak sawit ya, itu secara keseluruhan bukan hanya Indonesia. Minyak sawit dunia, harga minyak sawit dunia. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap ekspor kita, ekspor minyak sawit itu. Seperti itu. Bapak bisa bocorkan hasil negosiasi mungkin Pak yang sementara ini Pak antara Indonesia dengan Amerika dalam masalah tarif. Jadi waktu kita meeting dengan Pak Menko langsung, Pak Menko Perekonomian, saya sampaikan, Pak Menko, saya butuh kira-kira ada perlakuan khusus untuk Amerika. Apakah memungkinkan misalnya untuk negara lain PE dan BK-nya tetap tinggi, kemudian tetapi khusus untuk Amerika dikurangi. Apakah itu tidak menyebabkan diskriminasi terhadap negara? Oh tidak, kata beliau. Memungkinkan. Nah, dan itu menjadi perhatian pemerintah. Jadi saya berharap nanti dengan, tapi kita dengarkan sudah mulai ada kira-kira ada inilah kira-kira ketemulah titik temunya gitu kan. Jadi ada titik temu, mudah-mudahan ini juga nanti untuk minyak sawit, karena saya meyakini kalau ini bisa berhasil, kita terus mempertahankan pasar kita di Amerika, 2 tahun ke depan harusnya 3 juta ton tembus kita untuk Amerika. Kenapa? Kita butuh untuk terus melakukan diversifikasi pasar. Kita tidak boleh asik atau kita sudah puas dengan pasar-pasar tradisional. Kita sekarang pasar tradisional kita kan China pertama, yang kedua India ya sebagai importir terbesar kedua, kemudian secara negara ini Pakistan, kemudian kalau ini Uni Eropa sebenarnya, kemudian Uni Eropa kalau secara urutan besarnya ini volume masih nomor 3, Pakistan keempat, kemudian setelah itu Bangladesh, kemudian baru Amerika Serikat. Nah inilah yang harus kita mesti melakukan diversifikasi pasar. Salah satunya saya berharap Amerika bisa kita tingkatkan kembali. 2 tahun ke depan saya meyakini harusnya bisa tembus di 3 juta ton. Kalau ini mereka nyaman dengan minyak sawit Indonesia, saya meyakini akan terus meningkat. Karena populasi di Amerika cukup besar. Ya. Ya. Sepertinya tembok yang masih tebal sekali adalah Uni Eropa Pak. Betul sekali. Uni Eropa memang terus melakukan ini. Jadi kalau kita seperti main bola ya, main bola kaki, setiap kita mau membuat gol, itu gawangnya dipindah. Ya, mau membuat gol, gawang dipindah. Jadi tidak pernah terjadi gol, karena selalu dipindah-pindah terus. Nah itu yang terjadi seperti itu sekarang. Jadi memang tidak boleh capek, tidak boleh terus lelah, kita berhenti, kita harus perjuangkan terus. Karena saya meyakini bahwa Uni Eropa pun butuh sawit, utamanya untuk industri. Industri ini tidak bisa tergantikan, belum bisa tergantikan minyak sawit dengan minyak nabati lain. Utamanya contoh nih, waktu saya ke Chili, saya tanya, kenapa kok kalian butuh minyak sawit, sedangkan kalian sudah di sini dekat dari Argentina, mau minyak bunga matahari ada, minyak kedelai ada. Mereka sampaikan, untuk industri, utamanya untuk industri pangan, itu beda minyak sawit dengan minyak lain. Nah, itulah yang tidak bisa tergantikan. Oleochemical pun juga demikian. Gitu. Saya juga melihat Bapak dan timnya Bapak ini begitu lincah kemudian mencari yang namanya celah-celah dari pasar-pasar baru kan. Iya, iya. Artinya melakukan penetrasi ke pasar baru. Betul. Hasilnya gimana Pak? Positif Pak. Contoh kita ini untuk Afrika. Afrika sudah mulai banyak untuk permintaan dari Indonesia. Waktu itu saya juga sudah ke Nigeria, mereka permintaan juga meningkat.
Bahkan saya sampaikan waktu saya di Nigeria bahwa Nigeria ini adalah potensi untuk menjadi hub ekspor Indonesia. Jadi sama-sama diuntungkan Nigeria maupun Indonesia. Kenapa demikian? Kita ekspor minyak sawit ke Nigeria, kemudian Nigeria bisa reekspor ke negara-negara sekitar. Dan itu sangat disambut waktu itu oleh eh, kadinnya Nigeria lah. Jadi seperti itu. Jadi kemudian Mesir juga demikian. Mesir juga terus Mesir itu bisa, saya yakin sekarang terakhir sekitar 850.000 ton. Tetapi ini memungkinkan untuk tembus di atas 1 juta. Karena Mesir akan membangun juga industri di sana, mereka import bahan baku dari Indonesia, kemudian mereka akan re-export juga. Bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, dan mereka lebih diterima kan. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan tingkatkan di Mesir, silahkan kalau mereka akan membuat industri, tetapi tetap yang kita ekspor bukan bahan baku yang mentah betul seperti CPO, tapi sudah proses. Jadi di sana tinggal melanjutkan proses itu. Saya kira ada beberapa negara yang sama sekali belum menyentuh sawit kita, Pak, seperti Iran. Apakah itu juga menjadi pasar potensial buat kita? Sangat potensial. Iran itu sebenarnya sudah beberapa kali minta ke kita. Teman-teman sebenarnya yang ekspor ke Iran tuh mereka sudah ekspor tetapi tidak langsung langsung ke Iran melalui negara lain. Nah, kenapa demikian? Karena masih ada hambatan. Tadi ada beberapa eksportir ini yang enggan, artinya tidak berani, yaitu head to head begitu, karena bisa nanti ada masalah dengan Amerika kan begitu termasuknya, sehingga melalui negara lain seperti itu. Nah, ini juga potensi sebenarnya bisa kita garap. Kemudian kemarin sebenarnya sebelum terjadi perang-perang ini kami diundang Pak ke Iran karena mereka juga membutuhkan minyak sawit. Kita lihat coba seperti Timur Tengah. Timur Tengah sekarang meningkat Pak permintaan minyak sawit itu, termasuk Arab Saudi. Artinya bahwa mereka sudah mulai menyadari bahwa sawit itu luar biasa. Sawit itu bisa memberikan rasa yang beda untuk industri, untuk oil-chemical juga demikian. Jadi saya meyakini bahwa kalau kita garap terus dengan serius, saya meyakini bahwa potensi ini terus akan meningkat. Menurut Bapak lebih menguntungkan mana, Pak? Kita ekspor atau kita olah dalam bentuk hilirisasi yang lebih dalam lagi, Pak? Sebenarnya memang yang kita ekspor saat ini memang bukan mentah betul bahan baku yang betul seperti CPO, tapi sudah dalam bentuk olahan yang memang tidak belum sampai misalnya sampai betul-betul produk yang akhir betul kan gitu. Memang itu butuh investasi lagi. Dan yang saya lihat seperti yang terjadi di Eropa dan negara-negara lain yang impor dari Indonesia itu yang sudah dalam bentuk refined palm oil atau olahan itu, mereka memang ada pasar di sana. Sehingga kalau mereka proses pasti mereka akan bersaing jadi lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita memang harus ada investasi baru yang cukup besar, pasarnya sebenarnya bukan di Indonesia, justru pasarnya di luar. Nah, ini yang memang menjadi perhatian kita semua bahwa menguntungkan mana. Kalau menurut kami, kalau memang akhirnya nanti justru kita repot dengan artinya market kita kembali lagi di sana, kemudian jadi mahal lagi harga itu sehingga mereka tidak tertarik. Ya lebih bagus kita lebih tingkatkan yang ada di refined palm oil ini, ya. Mungkin ada beberapa yang untuk pasar Indonesia bisa investasi untuk yang betul-betul hilirnya, artinya sampai end product. Nah, tetapi kalau menurut saya untuk besar-besar memang pasarnya ada di sana, ya sudah biar ada di sana. Karena beberapa justru yang yang investasi juga perusahaan-perusahaan Indonesia di sana untuk membuat end product tersebut. Hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia ini, Pak, sampai saat ini kan pada kisaran 200-an produk gitu. Iya. Tapi masih kalah juga dengan negeri jiran kita, Pak. Iya. Tapi kalah jauh juga dibandingkan negeri yang mungkin nggak punya sawit, yaitu Cina. Di mana masalahnya? Betul. Investasi itu butuh dukungan kebijakan yang kondusif, ya, yang kondusif dan memang mensupport. Jadi investor itu kan butuh kepastian hukum, kepastian berusaha, dan tidak mungkin kalau di tempat lain, contoh di Vietnam maupun di negara-negara lain yang kami ketahui, mereka sepertinya betul-betul digelar karpet merah, itu karpet merah beneran kan gitu. Artinya mereka sudah tidak sibuk mencari lahan,
tidak sibuk dengan urusan ormas kan gitu kan. Nah, sementara kita masih disibukkan urusan ormas sehingga menjadi mahal. Untuk memulai initial cost-nya tuh jadi mahal. Sementara di negara lain tidak. Nah, itu yang mesti dibenahi terlebih dahulu. Jadi infrastruktur untuk investasi harus dibenahi. Nah, yang sekarang tidak bisa terbantahkan bahwa investor-investor baru itu terganggu oleh masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu kan begitu. Nah, ini yang mesti dibenahi. Saya meyakini sebenarnya kalau ini bisa semua dibenahi, saya rasa investasi itu untuk hilirisasi yang sangat hilir itu sangat menarik karena bahan bakunya ada di sini. Iya. Kan gitu. Tetapi karena dengan tadi adanya gangguan-gangguan dan juga mesti kita melihat dari kebijakannya bagaimana harus terus Pak direview terus. Ini ada menghambat nggak? Itu harusnya rutin. Masih pemerintah juga terus kepada ke dunia usaha atau asosiasi untuk melihat ada hambatan apa misalnya gitu. Nah, itulah yang harus komunikasi itu harus terus berjalan sehingga investasi akan datang begitu, akan terus datang. Jangan sampai nanti justru investasinya ada di luar. Nah, sekarang yang terjadi memang pasarnya ada di sana juga, tetapi juga kita harus melihat diri kita sendiri ada masalah apa di kita kan begitu. Nah, ini saya melihat ya tadi masalah urusan yang tidak perlu kita masih ngurusin. Saya dengar-dengar bahwa sebetulnya potensi hilirisasi yang belum tergali dari sawit kita itu lebih dari 30%, Pak. Artinya masih begitu banyak kesempatan untuk menjadikan sawit kita itu produk-produk yang sangat luar biasa. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Betul. Jadi saya sepakat dengan itu. Memang yang tadi, Pak, memang masih banyak seharusnya yang bisa kita tingkatkan lagi untuk masalah hilirisasi. Tetapi memang ini harus butuh investasi baru. Investasi baru yang kemungkinan besar juga investor baru yang harus hadir di sini. Kan gitu. Nah, inilah yang harus nanti justru difasilitasi dengan baik. Kalau memang digelar karpet merah ya benar-benar digelar karpet merah. Mereka tidak sibuk lagi dengan urusan misalnya lahan, tidak seperti di negara lain lah, contoh di Vietnam, datang sudah semua beres, mereka tinggal investasi, mereka membangun, mereka tinggal tenaga kerja juga tersedia kan begitu kan. Jadi saya rasa itu masih bisa ditingkatkan dengan selama semua hambatan-hambatan ini bisa diselesaikan. Ada yang bilang bahwa sengkarut daripada yang namanya sawit Indonesia itu karena yang ngurus terlalu banyak. Apa itu maknanya, Pak? Ya, memang betul. Saat ini memang yang tadi saya sampaikan. Dunia usaha atau investasi atau investor ini kan butuh kepastian hukum, kepastian berusaha. Yang terjadi saat ini itu ada sekitar 37 kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit. Nah, kadang-kadang di dalam satu PP yang sama, itu kementerian ini aturannya beda, kementerian aturan beda. Nah, ini yang membingungkan dunia usaha. Nah, kita sudah sampaikan, kita bahkan juga sudah bertulis surat kepada Presiden. Kita tulis surat, kita sampaikan hambatan-hambatan yang ada saat ini. Kita berharap, kenapa sih negara jiran yang jauh lebih kecil dari kita, artinya secara produksi ya, produksi itu tidak sampai 50% dari kita. Iya. Ya, luas lahannya juga hanya sekitar 5 juta, tapi mereka bisa lebih bagus untuk tata kelolanya. Nah, mereka ternyata ada badan, kan itu, namanya MPOB, kan gitu, Malaysian Palm Oil Board. Nah, inilah semuanya ada di situ. Jangan sampai nanti kalau seperti sekarang banyak yang ngurusin, akibatnya justru bukan memperlancar, justru membingungkan pelaku usaha di industri sawit. Itu baru di pusat, di daerah juga demikian. Kan ini yang harus segera dibenahi supaya tata kelola kita menjadi lebih baik. Gitu. Perspektif para pengusaha terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan biofuel menjadi 50%, 60 sampai 100% gimana, Pak? Begini, kita juga sudah sampaikan kepada pemerintah, kita bukannya tidak setuju bahwa kita mandatori terus ditingkat, bukan. Tetapi harus melihat kondisi kita. 5 tahun ini kondisi produksi kita stagnan. Untuk produksi CPO kira-kira di angka sekitar 47-48 juta ton. Kalau total produksi dengan PKO itu sekitar di 52, tertinggi 54. Nah,
Sementara kalau kita lihat 5 tahun terakhir, konsumsi kita ini terus naik, ya. Konsumsi kita terakhir sudah di angka 42% tadi ya, di awal saya sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, dan di tahun 2024 itu konsumsi untuk energi atau biodiesel itu sudah melebihi dari konsumsi pangan. Ya. Sementara produksi kita stagnan. Nah, kalau itu akan ditingkatkan kembali dan prediksi kita di tahun 2026 ini, 2025 ini, konsumsi untuk lokal atau untuk nasional termasuk biodiesel pangan itu sekitar 26,1 juta ton dari sebelumnya 23,8 di 2024. Artinya ini terjadi peningkatan lagi. Sebenarnya produksinya tidak naik. Akibatnya apa? Akibatnya pasti yang akan dikurangi adalah ekspor. Sudah pasti kebutuhan dalam negeri akan dipenuhi terlebih dahulu. Nah, tetapi mestinya kalau kami itu berharap mana yang sebenarnya lebih menguntungkan untuk negara? Untuk negara, apakah itu diekspor atau untuk bioenergi? Contoh, misalnya terjadi minyak sawit lebih mahal lebih mahal dari minyak bumi. Sementara berarti insentif untuk biodiesel ya itu kan diambil dari dana ekspor. Akhirnya insentif itu banyak terpakai untuk biodiesel. Nah gitu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya malah justru sebenarnya bisa dipakai untuk yang lain kan gitu. Sementara harga minyak bumi murah. Kenapa tidak misalnya fleksibel saja, fleksibel mandatory seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk negeri jiran, termasuk juga contoh Brasil untuk bioetanol. Dia melakukan fleksibel. Pada waktu menguntungkan gula, mereka ekspor gula. Begitu harga etanol lebih murah, ya sudah dinaikkan mandatorinya. Jadi kita mungkin ada basic mandatorinya misalnya di 30% atau 35%, silakan. Nah, kemudian dihitung dulu ada studi untuk ini. Nah, baru setelah itu baru ada misalnya butuh 40 ditingkatkan. Tapi begitu nanti bisa diturunkan karena lebih menguntungkan untuk ekspor, diturunkan. Nah, sehingga negara terus diuntungkan. Jangan sampai nanti dana itu terkuras untuk insentif biodiesel, sementara ekspor kita juga turun. Nah, ini sekarang siapa yang membiayai biodiesel kan begitu. Nah, ini yang mesti dilihat. Kalau ekspor kita turun, pasti biodiesel dari APBN. Kan rasanya tidak seperti itu. APBN juga berat. Kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk mandatory biodiesel ini. Pak, sekarang kita lihat ya, ada tren di negara-negara kawasan Khatulistiwa itu mulai tertarik untuk menanam sawit juga, Pak. Pak nanya Indonesia, tapi bahkan Thailand dan lain sebagainya. Kedepannya seperti apa, Pak? Gitu. Apakah Indonesia juga masih bisa menjadi pemain inti atau mungkin akan ada persaingan yang lebih ketat? Contoh ini ya, kalau Thailand mungkin sudah jenuh ya, tanahnya sudah tidak ada untuk berkembang lagi. Tetapi yang kita lihat India, contoh India Selatan itu sudah mereka mengembangkan. Tetapi saya meyakini bahwa mereka tidak akan bisa sebesar Indonesia. Kenapa? Karena terbatas. Juga masalah klimatnya juga untuk ini tidak terlalu sesuai kan di sini. Hanya di daerah selatan itu saja. Nah kemudian justru yang saya mengkhawatirkan itu justru di Amerika Latin. Contoh di Brasil. Brasil ini adalah negara yang sangat potensi sebenarnya untuk mengembangkan sawit. Nah, memang mereka mungkin ada kalau dari saya diskusi dengan riset kita, mereka ada masalah di penyakit yang belum bisa mereka atasi. Tetapi yang justru saya khawatirkan kalau mereka bisa mengatasi, nah ini akan menjadi pesaing yang sangat besar untuk Indonesia. Tetapi kalau negara lain seperti Afrika yang sebenarnya sangat potensi, tetapi kan mereka masih ada masalah di internal yang tidak pernah selesai. Perang antar suku, konflik yang di internal mereka, sehingga itu menyebabkan sawit mereka tidak berkembang. Nah, saya melihat potensi yang paling besar adalah justru di Brasil. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Tetapi saya meyakini bahwa Indonesia masih sangat potensi, hanya saja memang harus kebijakannya harus mendukung. Contoh yang ini sekarang adalah ini sepertinya sudah mau dilakukan. Yang tadi masalah biodiesel,
Kalau perlu memang kita ada dedicated area khusus memang untuk energi misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu mengganggu ekspor dan pangan misalnya seperti itu. Dan itu lebih bagus dijalankan oleh BUMN misalnya gitu. Jadi BUMN yang menjalankan ini dan itu juga sebaiknya harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sekitar supaya masyarakat itu merasakan pembangunan kelapa sawit itu. Tetapi kami selalu menyampaikan bahwa perlu dedicated area untuk energi supaya tetap ekspor kita bisa berjalan, devisa dapat masuk dan tidak terganggu, untuk energi juga tetap berjalan begitu. Sekarang lagi rame Pak perang antara Israel dengan Ya. Iran. Banyak hal yang bisa terjadi karena adanya yang namanya perang ini. Apakah mungkin yang namanya harga minyak sawit ini juga terpengaruh oleh perang di dua negara atau di kawasan tersebut? Betul Pak, jadi gini, dengan adanya perang Iran-Israel ini sudah menaikkan harga minyak bumi. Ya. Memang betul, sementaranya begitu naik harga minyak bumi, ini juga ikut terangkat sedikit minyak sawit dunia. Tetapi saya meyakini itu hanya sementara saja. Kenapa demikian? Karena yang kita khawatir justru kalau terjadi kemudian masalah krisis ekonomi global, terjadi permasalahan, pasti impor juga akan turun. Impor atau ekspor kita karena negara-negara importir juga terjadi masalah ekonomi, kan begitu. Jadi kemungkinan akan berpotensi pengaruh untuk masalah akibat dari perang Israel dan Iran ini. Sehingga kita sangat berharap semua masalah ini, perang ini segera selesai, jangan terus berlanjut, sehingga ekspor kita, utamanya untuk minyak sawit itu tetap berjalan dengan baik. Karena itu tadi Pak, jadi jangan sampai nanti contoh ini yang terjadi juga, selain perang Israel dengan Iran. Masalah perang tarif antara China dan Amerika itu akan berdampak pada ekonomi global. Nah ini juga akan berpengaruh terhadap ekonomi untuk ekspor kita kalau misalnya negara-negara importir ini terjadi masalah ekonomi. Nah kita berharap juga ini juga harus cepat selesai, kondisif sehingga kita bisa terus melakukan ekspor dengan baik. Gitu. Apa pesan Bapak untuk para petani sawit Indonesia? Saya berpesan karena gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini sebagai produsen terbesar minyak sawit di dunia, tetapi kita juga sebagai konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini kita produksinya stagnan. Kalau kita cek dari data dan kemudian kita melihat produksi, ternyata yang lebih banyak bermasalah akibat keterlambatan dari replanting atau peremajaan sawit raya. Nah ini yang mesti masyarakat utamanya petani harus terus melakukan peningkatan dengan melakukan replanting. Sekarang BPDB sudah menyediakan dana hibah 60 juta kan begitu. Nah ini harus dimanfaatkan betul. Kenapa? Contoh ini saya baru kemarin kembali dari Kalimantan Barat. Saya ke Sanggo, lihat kebunnya petani. Saya melihat di sana sudah tanaman lebih dari 25 tahun, sudah tinggi, produksinya sudah sangat kecil, bahkan sudah di bawah 5 ton. Mereka belum replanting. Padahal itu sudah tidak menguntungkan sama sekali. Nah, dengan nanti mereka replanting, akan menguntungkan petani sendiri. Memang betul. Sementara mereka akan suffer dulu. Tapi hanya sementara. Mereka akan susah payah sementara, paling 3 tahun, 4 tahun. Tetapi setelah itu mereka menikmati karena dengan bibit-bibit yang baru saat ini sudah produksinya bisa jauh lebih dibandingkan. Sehingga itu yang harus mereka sadari, terus genjot sehingga apa? Menguntungkan si petani, juga menguntungkan untuk Indonesia. Produksi Indonesia dan produktivitas bisa naik. Begitu. Jadi kita juga akhirnya bisa terus bertahan sebagai produsen terbesar minyak sawit di dunia. Kemudian kita juga sebagai eksportir terbesar minyak sawit di dunia, begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap semangat dalam membantu tugas. Terima kasih Pak. Terima kasih.